Welcome back to Beats Go, even a bit will make you KO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ingin mengumumkan bahwa gue baru bikin satu segmen yang sifatnya untuk keluarga supaya bisa didengar oleh kita semua dan bermanfaat. Di tengah derasnya informasi dari luar, kita harus tetap aware tentang akhlak dari anak-anak kita, pengetahuan agama dari anak-anak kita, sehingga gue ingin menciptakan sebuah segmen yang gue sebut cerita 25 Nabi dan Rasul versinya gue. Walaupun data kita ambil dari sebuah website, sebuah aplikasi yang gue telah izin kepada sang blogger untuk gue angkat secara digital dengan versinya gue. Kita simak cerita 25 Nabi dan Rasul ini dengan versi Apa Agam Aceh. Here we go. Mukaddimah. Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan membina mereka agar melaksanakan ajarannya. Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur'an. Ialah orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tiada takut seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah seorang Nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala guna disampaikan kepada segenap umat manusia. Para Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, serta 1 sifat jaiz, yaitu sidik adalah benar, mustahil ia kizib alias dusta, amanah dapat dipercaya, mustahil khianat atau curang. Tabligh menyampaikan wahyu kepada umatnya, mustahil kitman atau menyembunyikan wahyu. 4. Fatonah atau pandai cerdas, mustahil jahlun atau bodoh. Bersifat jaiz yaitu aradul basyariah, sifat-sifat sebagaimana manusia. Di dunia ini telah banyak nabi dan rasul telah diturunkan, tetapi yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah sebanyak 25 nabi dan rasul, yaitu kita mulai dari sekarang. Adik-adik semua, kita semua pasti tahu Nabi pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Berikut cerita Nabi Adam alaihi salam secara luas. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, laut-lautannya dan tumbuh-tumbuhannya, menciptakan langit dan mataharinya, bulan dan bintang-bintangnya, yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya. Ialah sejenis makhluk halus yang diciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba, terutama para rasul dan nabinya. Maka tibalah kehendak Allah SWT yang akan menghuni dan mengisi bumi, memeliharanya, menikmati tumbuhan-tumbuhannya, mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya dan berkembang biak turun-temurun, waris-mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya. Adik-adik, kita simak nih dari apa agam nih. Mau cerita dulu, jangan kemana-mana ya. Pakai headset biar mantap. Kekhawatiran para malaikat. Malaikat khawatir ya. Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kehendaknya menciptakan makhluk lain itu, mereka khawatir kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu disebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas, atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari. Jadi malaikat khawatir waktu ingin diciptakan makhluk ini, disangka oleh para malaikat mereka lalai, mereka lalai, sehingga ingin diciptakan sesuatu yang baru ya. Jadi kekhawatiran malaikat. Wahai Tuhan kami, kata malaikat, buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami, padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya. Sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu niscaya akan bertengkar satu dengan lain, akan sering bunuh-membunuh, akan saling bunuh-membunuh,
berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat di atasnya dan terpendam di dalamnya, sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas muka bumi yang Tuhan ciptakan itu. Allah berfirman, menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu. Allah berfirman, ya adik-adik, saudara Lemadum, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui nikmat penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah. Karena Allah SWT melarang hambanya beribadah kepada sesama makhluknya. Jadi jangan kamu sujud ke payung, jangan kamu sujud ke batu, jangan ke pohon, jangan ke matahari, hanya kepada Allah SWT. Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah SWT dari segumpal tanah liat kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan, bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna seperti hari ini kita berada. Ya, adik-adik, saudara Lemadu, apa agam cerita? B2 headset. Iblis membangkang. Nah, ini cerita menariknya ya. Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat yang lain yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya, serta yang terpendam di dalamnya. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung dari Adam karena ia diciptakan dari unsur api, sedang Adam dari tanah dan lumpur kebanggaannya. Dengan asal-usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain, walaupun diperintah oleh Allah. Nah, jadi jangan main api. Api itu iblis, ya. Kalau kecil dia teman, kalau besar dia lawan. Gitu ya. Tuhan bertanya kepada iblis, apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Iblis menjawab, aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur. Karena kesombongan, kecongkakan, dan pembangkangannya melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum iblis dengan mengusir dari surga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu ia dinyatakan sebagai penghuni neraka. Nauzubillahi min zalik. Adik-adik, sembahyang jangan lupa, ngaji jangan lupa, biar nggak bareng sama iblis nanti di neraka ya. Bareng-bareng sama surga aja kita semua. Oke ya. Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu, dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga dari kebangkitan kembali. Di hari kiamat Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan. Tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam sebagai sebab terusirnya dia dari surga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat, dan akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk menunjuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat, mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Jadi jangan yang buruk-buruk, itu kelakuan iblis ya. Baik-baik aja di rumah ya, sama mama sama ayah ya. Kemudian Allah berfirman kepada iblis yang terkutuk itu, pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segala kepandaian menghasut dan memfitnahmu. Nah, jadi bagi kita yang sering kena air wudhu, sholat, segala macam, ngaji, iblis takut itu, tenang aja, nggak usah khawatir, gelap-gelap jalan terus. Pengetahuan Adam tentang nama-nama benda, ya.
Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmatnya. Menunjuk Adam sebagai penguasa bumi, maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta. Kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya. Cobalah sebutkan bagiku nama benda-benda itu. Jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam. Para malaikat tidak berdaya memenuhi tantangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka. Mereka mengakui ketidaksanggupan mereka dengan berkata, Maha Agung Engkau. Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi malaikat tak tahu itu apa itu bintang, apa itu matahari, apa itu langit, tak tahu. Hanya Adam yang tahu. Begitu Adam diciptakan, Adam tahu semuanya. Makanya manusia jauh lebih mulia, bisa lebih mulia daripada malaikat, bisa lebih hancur daripada iblis. Jadi tergantung adik-adik ya, nurut sama mama ya, sama ayah ya. Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat, dan setelah diberitahukan oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka, bukankah aku telah katakan padamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, kita cerita Adam menghuni surga setelah Allah ciptakan ya. Adam diberi tempat oleh Allah di surga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur, sehingga ketika ia terjaga ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat, wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu? Berkatalah Adam, seorang perempuan sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya. Siapa namanya? Tanya malaikat lagi. Hawa jawab, Adam. Untuk apa Tuhan ciptakan makhluk ini? Tanya malaikat lagi. Adam menjawab, untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah. Allah berpesan kepada Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Rasailah dan makanlah buah-buahan yang lezat dan terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga, ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga, sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati. Nah, adik-adik tahu ya, Adam diciptakan, lalu Hawa diciptakan, lalu tulang rusuk Adam di surga, lalu Allah larang makan buah kuldi ya, biar tidak diganggu oleh iblis ya. Kita lanjut ya. Iblis mulai beraksi. Nah, ini ceritanya nih supaya kalian bisa menghindari ya. Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga akibat pembangkangannya, dan terdorong pula oleh rasa iri hati dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya, tersingkir dari singgasana kebesarannya. Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang tentram, damai dan bahagia. Ia menyatakan kepada mereka bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka. Padahal dia bohong itu deh. Ia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat. Bohong, dia bohong. Dia bilang masa kalau makan buah itu jadi malaikat. Bohong ya, jangan percaya ya. Diulang-ulang menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulangilah rujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang, indah bentuk buahnya dan lezat rasanya, sehingga pada akhirnya termakanlah rujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan dilanggarlah larangan Tuhan. Pada akhirnya terbujuk juga. Makanya sehebat-hebat kita juga Adam aja kalah awalnya. Tapi jangan khawatir, nanti ada cerita lain tentang itu untuk membackup cerita itu ya.
Kita lanjut deh. Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud, tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya, dan tidakkah aku telah ingatkan kamu bahwa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Nah, syaitan itu jadi ada adik, nyata adik. Ya, adik-adik sekalian, jangan takut, tapi kan bismillah aja kabur mereka itu semua. Ya. Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu, sadarlah ia bahwa mereka adalah terlanggar perintah Allah dan bahwa mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa besar. Seraya menyesal berkatalah mereka, wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintahmu karena terkena bujukan iblis. Ampunilah dosa kami, karena niscaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami. Jadi Adam sama Hawa menyesal deh karena sudah tergoda ini sama iblis tadi ya. Baik, apa agak lanjut ya? Dengar ya, janji lo. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Nah, ini pertama kali Adam dan Hawa turun ke bumi, sehingga lahirlah anak-anak cucu Adam seperti apa? Ayah, emak, adik, gitu ya. Ya. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan. Hal mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang iblis, hingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun beracun itu. Adam dan Hawa merasa dendam kembali setelah menerima pengampunan Allah dan melanjutkan akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis, dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan iblis yang terlaknat itu. Harapan untuk tinggal terus di surga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah hiduplah kembali dalam hati dan pikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di surga tidak akan terganggu oleh sesuatu, dan bahwa reda Allah terhadap rahmatnya akan tetap melimpah di atas mereka selama-lamanya. Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya akan dikuasai kepada manusia. Keturunan Adam memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu. Berfirmanlah Allah kepada mereka, turunlah kamu ke bumi, sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi ada tujuan kita diturunkan ke bumi ini ya, untuk mengelola bumi ini, binatang-binatang, tumbuhan segala macam. Tapi jangan dirusak, adik. Siram pohon, kasih makan ayam manok ya. Ya, emang begitu. Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di surga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya, dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam. Sifat dan tabiatnya berbeda-beda, warna kulit dan kecerdasan otaknya. Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa, di mana yang satu menjadi musuh yang lain saling bunuh-membunuh, aniaya menganiaya dan tindas menindas, sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabinya dan rasul-rasulnya memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus, penuh dengan damai kasih sayang di antara sesama manusia, jalan yang menuju kepada redha-Nya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Adik-adik tahu ya, ada lagunya itu ya, tunjukkan jalan yang lurus. Arti-arti lagu Alhamdulillah ya, cari di YouTube ya. YouTube ini subscribe juga tapi ya, like. Kisah Adam dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surat, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 30 sehingga ayat 38, dan surat Al-A'raf ayat 11 dan sehingga 25. Pengajaran yang terdapat dari kisah Adam bahwasanya hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan dalam apa yang diciptakannya kadangkala tidak atau belum dapat dicapai oleh otak manusia, bahkan oleh makhluknya yang terdekat, sebagaimana telah dialami oleh para malaikat tatkala diberitahu bahwa Allah akan menciptakan manusia.
keturunan Adam untuk menjadi khalifahnya di bumi, sehingga mereka seakan-akan berkeberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allah menciptakan jenis makhluk lain daripada mereka yang sudah patuh rajin beribadat, bertasbih, bertahmid dan mengagungkan namanya. Bahwasanya manusia walaupun ia telah dikaruniakan kecerdasan berpikir dan kekuatan fisikal dan mental, ia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya, seperti sifat lalai, lupa dan hilaf, hal mana telah terjadi pada diri Nabi Adam, yang walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurna dan dikaruniakan kedudukan yang istimewa di surga, ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu. Ia telah lupa dan melalaikan peringatan Allah kepadanya tentang pohon terlarang dan tentang iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah. Adik-adik, larangan pertama Allah oleh manusia ketika Nabi Adam tergoda. Begitu juga Siti Hawa tergoda untuk makan buah kuldi tersebut, ya. Nanti adik-adik bisa tanya lebih lanjut sama orang tua. Jadi ada cerita berlanjut cerita. Kurang lebih begitulah, ya. Ini agak panjang, nggak apa-apa deh, ya. Bahwasanya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa, tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Tuhan. Asalkan ia sadar akan kesalahannya dan bertobat, tidak akan melakukannya kembali. Rahmat Allah dan memfitrahnya, magrifahnya dapat mencakup segala dosa yang diperbuat oleh hambanya. Kecuali syirik, bagaimanapun besar dosa itu, asalkan diikuti dengan kesadaran, bertobat dan pengakuan kesalahan. Sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan. Lihatlah iblis yang turun dari singgasananya, dilucutkan kedudukannya sebagai seorang malaikat dan diusir oleh Allah dari surga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya. Kiamat disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya hingga hari kiamat, karena kesombongannya dan kebanggaannya dengan asal-usulnya, sehingga ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi dan menolak untuk sujud menghormati walaupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan ceritanya dari Nabi Adam, adik-adik, pertama, kita tidak boleh sombong, ya. Kalau ada teman-teman yang mau pinjam atau kita mau main, jangan sombong tentang mainan kita lebih bagus. Jangan, nanti mainan itu rusak, atau hilang atau dicuri sama dia. Karena orang kalau udah begitu nanti pikirannya kacau itu. Jadi ya sudah, untuk hari ini apa agam cerita tentang Nabi Adam alaihi salam. Semoga besok kita cerita lagi dengan Nabi berikutnya, ya. Apa agam pulang dulu, nanti besok balik lagi, ya. Dadah adik-adik. Assalamualaikum.